Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut. Kak Melani gimana kira-kira Kak? Ada yang mau ngasih contoh lagi mungkin? Kalau ngasih uang kan udah jelas enggak Udah ya lah. kan? Aku serius. Serius itu kan jiddi. Hmm. Cheating. Ya, berarti Ben, karena di sini huruf I, huruf vokal terakhirnya, I ya, I. Kita gunakan I, berarti kita berikan im. Nah, tetapi kan tadi ada catatan sebenarnya, mungkin saya terlewat ya di sini. Ini nggak kelihatan lagi ya. Ya, apabila ada dua huruf vokal ya dalam konteks ini aja gitu, huruf sisipannya Y gitu ya. Tetapi ada sisipan yang lain di pembahasan yang lain nantinya. Nah, kita tambahkan di sini im. Gini Kak Melani, berarti menunjukkan aku serius gitu. Hmm, Jidim jadinya. Aku serius. Apalagi aku hmm, sifat. Sifat itu berarti kan Marah, marah. marah. Kes, Ya, kesgen berarti ya. Mhm. Dia harus sifat dulu nih karena kalau kita pakai yang kezmak dia jadi tindakan kezgen ya. Kegenum. Kezgenem gitu. Hmm. Kezgen itu kan marah atau sedang pemarah lah ya. Kezgenem jadinya gitu. Udah jelas ya teman-teman ya. Ini masih yang positif ya. Kalau yang negatif gampang sih nanti tinggal tambah deilim aja. Nah kalau sen berarti kezgen e. Sen. Iya, karena dia kita gunakan sen. Kezgen sen. Kamu itu marah, pemarah. Kamu suka marah gitu ya. Hmm. Ya, oke. Jelas semua ya teman-teman ya. Oh tadi yang permisi Kak Nisa yang ini ya, yang Indonesia ya. Iya. Oh iya, Kak Nisa Indonesia. Oke. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut. Kak Melani gimana kira-kira Kak? Ada yang mau ngasih contoh lagi mungkin? Kalau ngasih uang kan udah jelas enggak Udah ya lah. kan? Kasih contoh aja kan saya Kurang baik udah. kosakata aja sih, Kak. Iya, betul. Nah, gini aja Kak, nanti kalau untuk latihan ini ya saran nih kan saran ya. Kan saya boleh berikan saran kan. Dari Boleh. daripada saya berikan yang lain kan. Nah, mendingan saya beri saran Pilih aja. kita gitu. Hah? PR contohnya. Kan lebih bagus beri saran. Nah, di rumah kan kelihatan benda-benda gitu ya. Nah, itu langsung diganti aja sama bahasa Turki. Kalau mau cepet ya. Jadi kita kita bukan menerjemahkan ya. Contoh eh, telepon apa ya bahasa Turki? Oh, telepon, telepon gitu. Kemudian air, su gitu contohnya. Nah, kalau gitu kita jadi lama katanya nih kata yang cepet-cepet itu ya. Jadi kita begitu melihat air kita langsung bilang su ya. Ketika kita melihat gelas langsung kita bilang bardak ya. Ketika kita melihat piring langsung kita bilang tabak gitu ya. Kita kasih kuenya di atas jadi martabak. Nah, kayak gitu aja contohnya. Jadi sebutkan bendanya itu dalam bahasa Turki gitu. Jangan diterjemahkan gitu. Kape, penjere gitu kan. Langsung sambil jalan-jalan ngelihat kucing kan kedi 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 gitu. Nah, contohnya gitu kan. Terus orang bingung nih apa ini? Apa gitu. Itu sih kalau mau cepet ya Boleh. dari apa Kak? Siap. Saran. Atau Iya, teman-teman boleh. ada yang lain ya mungkin yang punya saran juga yang cepat apa namanya menambah kosakata boleh dibagikan. Awal-awal sih dari Duolingo sih, itu kosakatanya dapat banyak. Oke. Latihan ya Kak berarti. Mhm. Latihan dari Duolingo boleh. Dapat banyak kosakata kalau awal mulai belajar dari situ. Oke oke. Nah silakan Duolingo apa teman-teman. itu, Kak? Apps Kak ya. Aplikasi.
Bisa diinstal kan nanti di HP-nya. Iya. Duolingo. Mhm. Oke, coba di Google Translate agak-agak ngaco jadi bingung belajar. Iya memang. Ya gitu sih Kak, nggak apa-apa lah ya. Nanti di Google pun sebenarnya kalau benda-benda masih banyak yang tepat kok Kak. Kalau benda-benda ya, kalau menurut saya ya. Iya, kalau benda-benda ya. Kalau benda masih dia masih banyak tepat. Kecuali yang ada artinya dua itu dia memang itu jadi masalah sih kalau yang artinya. Saya nggak tahu ya kalau kez itu kan bisa berarti dua ya. Saya belum tes lagi itu kez itu kan bisa artinya perempuan ya, anak perempuan gitu Anak ya. perempuan. Bisa Mhm. juga artinya marah lah gitu. Kayak gitu. Mhm. Makanya jangan marah itu kezma gitu kan contohnya. Nah, kalau kita buat di Google kes ini saya nggak tahu nih artinya apa dibuatnya. Kalau dibuatnya hanya anak perempuan, nah kita nggak akan dapat nih kalau ada orang yang menyuruh kita marah contohnya. Kes katanya, ih dia kok aku dipanggil anak perempuan contoh gitu kan. Padahal dia nyuruh kita marah lah gitu kan contohnya gitu. Nggak dapet di Google yang seperti itu gitu. Yang banyak arti itu memang yang masih jadi kendala. Kayak Bendim nih saya nggak tahu nih kalau diketik di Google nih artinya apa ya. Karena dia bisa berarti banyak. Effendim juga. Nah saya nggak tahu tuh di Google artinya apa. Itu banyak artinya. Apalagi Yani gitu ya. Wah udahlah. Mungkin nggak tahu tuh di Google apa kalau kita ketik satu. Tapi kalau benda mudah-mudahan sih masih tepat sih Kak. Ya kalau benda. Oke. Nah, sampai di sini aja mungkin yang band dan sen untuk teman-teman nanti mungkin berlatih. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin sukarela ya memberikan latihan nanti buat aja di grup ya. Mungkin kan kita belajar band sama sen hari ini. Umpamanya nanti dibuat contohnya tugasnya ya. Di mana lagi nih? Nomor satu umpamanya kan saya lucu. Saya lucu dalam kurung komik gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang Mhm. lain mencoba untuk latihan ini kalimatnya apa di bahasa Turki. Berarti kan band komik. Nah, akhirannya apa nih? Gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Saya atau kamu gantian kan? Kamu lucu. Ya kan? Ini masih komik, masih sama ya kan? eh Kamu manis. Ya, tatle gitu. Nah, kayak gitu sih. Yang ada yang mau berbagi silakan. Nggak usah dikasih jawaban gitu biar teman-teman latihan gitu ya. Biar teman-teman bisa latihan, saling berini aja, bereksplor gitu kan. Intinya sih dia bukan kata kerja ya Kak, yang dalam pelajaran hari ini gitu. Bukan berarti bukan nggak kata apa bukan berarti kata kerja nggak bisa bisa tapi pembahasannya lain gitu. Akan ada perubahan dia. Jadi yang isim jumlah leri ini cukup kita seperti tadi mengatakan saya baik, kemudian saya serius kayak gitu. Saya cantik, nah kayak gitu. Saya jelek, contoh ya. Yang lain-lain lah sifat atau kata benda. Saya dokter, boleh. Saya siswa, saya astronot gitu. Saya presiden. Nah, kayak mana gitu kan kalau kita mau bilang. Saya menteri, saya pebisnis, apalagi saya di sini, saya di sana gitu. Nah, itu semuanya harus menggunakan akhiran yang seperti ini aturannya. Kemudian kamu gitu. Makanya kan burada. Burada itu kan di sini. Aku di sini band burada. Ya, harus ditambah akhirannya. Karena dia Mhm. burada A, kita tambahkan em. Karena A jumpa E, jadi kita sisipin lagi Y. Jadinya buradayem atau burdayem. Saya di sini. Boleh. Kalau kamu di sini sen burdasen. Sen buradasen. Gitu jadinya. Nah, itu bisa nanti teman-teman buat itunya ya, buat latihan aja kayak gini. 1 orang 10 soal gitu. Jadi kita nambah kata-kata. Kalau perlu pun teman-teman jangan hanya kata yang sudah tahu, mungkin pengen apa ya, pengen cari kata yang lain gitu. Jadi kan sekalian kita cari kata itu. Jadi teman-teman yang lain pun menambah juga amunisi baru ya, maksudnya kosakata baru gitu. Itu aja sih. Jadi bisa saling bermanfaat kan. Habis lucu kan, manis, mungkin imut gitu kan, apalagi bahasa Turkinya yang dalam sehari-hari ya, mungkin ada yang mirip dengan kata imut di sana gitu kan. Oke.
Oke, sampai di sini aja ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terakhir mungkin satu atau dua pertanyaan atau ada yang dibahas?